Informasi berikutnya pemirsa, warga Bandung dikagetkan dengan kemunculan macan tutul di kawasan Pacet, Bandung, Jawa Barat. Warga panik karena macan sempat melukai 2 orang warga. Seperti inilah pemirsa kehebohan warga saat menyaksikan munculnya seekor macan tutul di tengah pemukiman warga di Desa Maruyung, Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kemunculan satwa liar ini dilaporkan warga pagi tadi. Dengan ukuran sebesar kambing dewasa, warga mengalami kepanikan karena macan tersebut berjalan dan memanjat ke rumah warga. Kehadiran macan ini juga sempat melukai 2 orang warga yang mengalami luka cakaran dan gigitan saat mencoba mengamankan. Upaya penyisiran dan penangkapan pun dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat hingga akhirnya macan berhasil diamankan. Munculnya macan tutul diduga berkaitan dengan tergantungnya habitat asli atau minimnya ketersediaan pakan di kawasan hutan sekitar Kabupaten Bandung. Pemirsa, seorang siswi madrasah di Lumajang, Jawa Timur tertembak peluru nyasar saat jam istirahat sekolah. Korban tertembak di bagian paha dan dirawat intensif di rumah sakit. Siswi kelas 8 MTSN 1 Lumajang tertembak peluru nyasar saat jam istirahat sekolah. Siswi berinisial NS ini terluka tembak di bagian paha dan langsung dibawa ke rumah sakit. Saat kejadian, korban sedang bermain di lantai 2 sekolah bersama temannya. Hingga kini, polisi masih menyelidiki asal proyektil senjata yang digunakan. Yang jelas pada saat itu jam istirahat, kurang lebih jam 10.00 WIB, si korban atas nama Sinta bersama 3 rekan lainnya ada di depan kelas lagi main-main. Nah, setelah itu salah satu saksi dari 3 rekannya ini mengetahui si korban tiba-tiba merasa sakit di pahanya. Gak taunya setelah dilihat keluar darah, ada luka bekas seperti luka tembak. Kasus ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, seorang pekerja bangunan juga pernah terluka akibat tembakan. Itu tukang, pada waktu bangun ini kan, itu apa namanya, cuma keserempet di pewilingan. Kapan itu kejadiannya? Waktu bangun ini kira-kira setahun yang lalu. Sementara itu hingga saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, polisi menggerebek sarang narkoba di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasilnya 11 orang yang diduga pelaku dan pengedar berhasil diamankan. Unit Reskrim Polsek Sunggal kembali menggerebek sarang narkoba di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dalam penggerebekan di 3 lokasi itu, polisi mengamankan puluhan alat isap sabu, sepeda motor, dan 1 orang pengedar. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 3 plastik klip sabu sebesar 2 gram. Barak ini sudah sering digerebek polisi, namun para pelaku tetap nekat mendirikan barak narkoba usai dirobohkan polisi. Polisi kemudian merobohkan dan membakar seluruh barak tersebut hingga rata dengan tanah. Setidaknya ada 11 orang yang diamankan, termasuk 1 orang pengedar. Barang bukti ada 3 bungkus kecil, sekitar 2 gram. Dan ini tetap kita tindak lanjuti sampai ke persidangan. Polisi saat ini masih memburu seorang bandar. Sementara pelaku dan barang bukti kini diamankan di Mapolsek Sunggal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Informasi selanjutnya pemirsa, sejumlah pelajar di Kabupaten Pandeglang, Banten nekat menyeberangi jembatan ambruk demi tetap bisa berangkat ke sekolah. Aksi tersebut viral di media sosial dan menuai keprihatinan publik karena membahayakan keselamatan. Sejumlah pelajar sekolah dasar nekat melewati jembatan ambruk di Kampung Kadu Pandak, Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Para siswa ini terpaksa menuruni tebing curam, berjalan perlahan di atas sisa rangka jembatan yang licin. Mereka kemudian meniti tangga bambu sederhana yang dipasang untuk menyeberangi sungai. Jembatan ini ambruk pada Sabtu 1 Februari 2026 lalu akibat struktur jembatan yang sudah tua dan lapuk dimakan usia. Jembatan ini merupakan salah satu akses yang bisa dilalui warga setempat. Pintasnya itu cuman ke sini, kalau ke sono kan mesti kejauhan. Ya nggak takut gimana ya, jalan ke sono jauh, itu kejauhan. Kalau ke sini kan terpaksa ke sini. Anak sekolah tiap hari lewat sini, Pak? Iya, ya khawatir. Sangat mengkhawatirkan karena anak-anak itu banyak yang turun melalui tangga darurat. Emang ada akses lain, Pak? Akses lain kayaknya ini sangat jauh lah. Warga mendesak pemerintah segera membangun jembatan darurat sambil menunggu perbaikan permanen demi mempermudah aktivitas pendidikan dan ekonomi masyarakat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tidak hanya di Pandeglang, sejumlah pelajar di Sika, Nusa Tenggara Timur juga harus bertaruh nyawa demi bisa berangkat ke sekolah. Kondisi jembatan yang hampir roboh membahayakan siswa. Sejumlah warga dan pelajar di Desa Dobo, Kecamatan Mego, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur harus bertaruh nyawa saat menyeberangi jembatan gantung yang hampir roboh untuk berangkat ke sekolah dan beraktivitas sehari-hari. Dengan sangat berhati-hati, setiap harinya mereka harus menyeberangi jembatan gantung yang rusak parah. Jembatan sepanjang 30 meter yang menghubungkan Desa Dobo dan Desa Tilang tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Sebagian besar papan jembatan telah hilang dan hanya menyisakan seling besi serta beberapa keping kayu yang rapuh. Penyangga jembatan pun sudah miring. Jembatan gantung ini merupakan satu-satunya akses jalan warga dan siswa untuk menuju ke sekolah dan fasilitas umum lainnya. Setiap hari itu hampir mau jatuh. Menjadi itu karena apa? Karena kepleset. Jembatannya rusak atau bagaimana? Iya. Harapan adik kepada pemerintah apa nih? Bangunkan jembatan ini. Warga dan pelajar berharap agar pemerintah setempat segera membangun jembatan yang layak untuk memudahkan mobilitas serta keselamatan warga. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nurah, iNews melaporkan.